Shalom, selamat siang saudara yang terkasih. Pada hari ini kita akan belajar mengenai attitude seorang pengikut Kristus yang berdasarkan Alkitab. Sikap adalah hal yang diharapkan Allah dari seseorang yang sudah diselamatkan. Ketika dihadapkan pada situasi yang sulit, seseorang dengan sikap yang luar biasa membuat yang terbaik saat dia mengalami yang terburuk. Hidup bisa disamakan dengan batu asah. Apakah itu menggiling Anda atau malah memoles Anda? Tergantung Anda terbuat dari apa. Sikap adalah wajah manusia, diri sejati kita. Akarnya masuk tetapi buahnya keluar. Ini adalah sahabat kita atau musuh terburuk kita. Itu lebih jujur dan lebih konsisten daripada kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita keluarkan. Ini adalah tampilan luar berdasarkan pengalaman masa lalu. Ini adalah hal yang menarik orang akan datang kepada kita atau malah menjauhkan mereka dari kita. Tidak pernah puas sampai hal ini diungkapkan. Ini adalah pustakawan, kumpulan masa lalu kita. Dan ini adalah topik pertemuan kita. Beberapa kebenaran berikut tentang sikap menjelaskan bagaimana sikap mempengaruhi kerja kelompok dan kepemimpinan kelompok. Ketika teman sekolah Napoleon berolahraga, karena dia miskin dan melarat, dia menghabiskan waktunya sepenuhnya pada buku-bukunya. Dan dengan demikian, dengan cepat dia lebih unggul dari teman-teman sekelasnya dalam beasiswa. Segera dia dianggap siswa paling cerdas di kelas. Hanya sedikit juga orang yang mengenal Abraham Lincoln sampai perang saudara yang berat menunjukkan karakternya. Robinson Crusoe menulis di penjara. John Bunyan menulis di Pilgrim Progress di penjara Bedford. Sir Walter Raleigh menulis The History of the World selama 13 tahun di penjara. Luther menerjemahkan Alkitab saat berada di Kastil Wartburg. Selama 10 tahun Dante, penulis The Divine Comedy, bekerja di pengasingan dan di bawah hukuman mati. Beethoven hampir benar-benar tuli dan terbebani dengan duka cita saat dia menghasilkan karya terbesarnya. Ketika Tuhan ingin mendidik seseorang, dia tidak mengirimnya ke sekolah kenikmatan, di mana itu semua ada nikmat, indah, tapi seringkali dikirim ke sekolah-sekolah kebutuhan. Dan pemimpin besar muncul saat krisis terjadi. Dalam kehidupan orang-orang yang mencapainya, kita berulang kali membaca tentang masalah mengerikan yang memaksa mereka, orang-orang itu, untuk bangkit melampaui atau melebihi hal-hal yang biasa. Mereka tidak hanya menemukan jawabannya, tapi juga mereka menemukan kekuatan luar biasa di dalam diri mereka. Seperti permukaan tanah yang jauh di samudra, kekuatan ini meledak menjadi gelombang yang dahsyat saat keadaan tampak teratasi. Lalu keluar atlet, penulis, negarawan, ilmuwan, atau pebisnis. David Sarnoff berkata, ada banyak keamanan di pemakaman, namun saya mendambakan kesempatan. Sikap Anda tidak secara otomatis baik hanya karena Anda orang yang beragama. Perlu dicatat bahwa ketujuh dosa yang mematikan itu antara lain adalah kebanggaan atau keegoisan, ketamakan, nafsu, iri hati, kemarahan, keraskusan, dan kemalasan. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan sikap, semangat, dan motivasi. Sayangnya banyak orang yang beriman, orang beragama membawa masalah batin. Mereka seperti kakak yang terkandung dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Berpikir bahwa mereka melakukan segalanya dengan benar, sementara adik laki-lakinya meninggalkan rumah untuk menjalani kehidupan liar, sesuka hati. Namun kakak laki-laki tersebut memilih untuk tinggal di rumah bersama ayahnya. Dia tidak akan menghabiskan waktunya menabur gandum liar. Namun ketika adik laki-laki itu kembali ke rumah, beberapa sikap salah kakak muncul. Pertama adalah perasaan egois. Kakak laki-laki berada di lapangan melakukan apa yang harus dia lakukan. Tapi dia marah saat pesta dimulai di rumah. Ayahnya tidak akan pernah membiarkan dia memilikinya untuk dirinya sendiri. Hal itu diikuti oleh perasaan mengasihani diri sendiri. Kakak laki-laki itu berkata,
Bertahun-tahun saya telah melayani Bapak, dan Bapak tidak pernah mengadakan pesta untuk saya. Tetapi ketika anak yang lain yang menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan semua uang dan pulang ke rumah, ayah memberinya sebuah perasaan dan perayaan yang besar. Seringkali orang mengabaikan makna sebenarnya dari kisah anak yang hilang. Mereka lupa bahwa tidak ada satu, tapi dua kehilangan. Anak laki-laki bersalah atas dosa-dosa daging, sedangkan kakak laki-laki bersalah atas dosa-dosa roh. Masalahnya kakak pertama adalah sikapnya. Dan itu adalah pelajaran yang baik bagi kita untuk diingat. Sikap buruk akan membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Terkadang bahkan bisa membawa kita keluar dari permainan. Di sisi lain, sikap yang baik akan menempatkan Anda di tempat yang potensi terbesar. Demikian saudara sekalian materi kita hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera bagi kita semua.